A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Thalita Syaki Aulia dari kelas 10-1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah kepanduan dunia dan sejarah kepramukaan di Indonesia. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu sejarah kepanduan di dunia. Jadi, awal mula adanya kepanduan itu berawal dari terbitnya buku Scouting for Boys yang ditulis oleh Baden-Powell di tahun 1908. Tepatnya pada tanggal 15 Januari 1908 ini, Baden-Powell menerbitkan sebuah buku yang akhirnya menjadi masterpiece di seluruh dunia dan menyebar ke seluruh Eropa dan daerah-daerah jajahannya. Sehingga membuat banyak anak dan remaja-remaja yang tertarik dan akhirnya bergabung ke dalam kegiatan di alam terbuka ini yang dinamakan Gerakan Kepanduan. Selain mendirikan kepanduan untuk putra, Baden-Powell juga mendirikan kepanduan untuk putri yang dibantu dengan adiknya yang bernama Agnes Baden-Powell. Lalu dilanjutkan oleh istrinya yaitu Lady Baden-Powell. Di tahun 1910, Baden-Powell mulai fokus ke dalam perkembangan kepanduan dunia ini. Jadi Baden-Powell meletakkan jabatan di dinas ketentaraannya, yaitu jabatan terakhirnya sebagai Letnan Jenderal. Lalu di tahun 1912, Baden-Powell memulai perjalanan mengelilingi dunia untuk menemui para pandu-pandu di dunia. Di tahun 1916, Baden-Powell mendirikan kepanduan untuk golongan siaga yang mengambil ilustrasi dari buku The Jungle Book karya terkenal dari Rudyard Kipling. Nah, buku ini itu menceritakan tentang seorang anak bernama Mowgli yang kalangan Mowgli dan teman-teman hewannya di hutan. Selanjutnya, 2 tahun kemudian, Baden-Powell mendirikan kepanduan untuk golongan penegak. Nah, untuk meningkatkan kualitas para penegak ini, Baden-Powell menuliskan buku yaitu Referring to Success untuk para penegak. Buku ini berkisah tentang seorang pemuda yang berperahu menuju pantai dengan melewati karang-karang yang tajam yang menghalangi pemuda ini untuk sampai ke pantai tersebut. Nah, dari sini ini Baden-Powell mengajarkan untuk mencapai sebuah kebahagiaan atau kesuksesan itu harus tahan terhadap berbagai macam tantangan dan rintangan dalam kehidupan atau karang-karang yang tajam tadi. Harus tahan terhadap karang ini tuh diibaratkan sebagai tantangan dan rintangan dalam kehidupan. Nah, Baden-Powell menyebutkan 5 karang kehidupan. Yaitu yang pertama ada karang wanita, yang kedua ada karang perjudian, yang ketiga ada karang minuman keras dan merokok, yang keempat ada karang mementingkan diri sendiri atau egois dan mengorbankan orang lain, yang terakhir yang kelima ada karang tidak bertuhan atau ateis. Baden-Powell juga menuliskan buku untuk para pembina di tahun 1916 sampai tahun 1919. Nah, di tahun 1920 mulai terbentuklah Dewan Internasional yang memiliki kantor pusat di London, Inggris. Pada tahun ini juga Baden-Powell dan para pandu sedunia itu berkumpul dalam acara Jambore Sedunia yang pertama kali. Nah, di hari terakhir Jambore ini, tepatnya pada tanggal 6 Agustus, itu Baden-Powell diangkat menjadi Chief Scout of the World atau Bapak Pandu Sedunia. Jadi itu merupakan sejarah kepanduan di dunia.
Baik, di sini saya akan menjelaskan sejarah kepramukaan di Indonesia. Jadi, kepanduan pertama kali itu dibawakan oleh bangsa Belanda pada zaman Hindia Belanda yang organisasinya itu bernama Nederland Indische Padvindervereniging yang disingkat menjadi NIPV. Bangsa Indonesia tertarik pada organisasi tersebut dan karena bersifat universal, jadi bangsa Indonesia mudah menerima organisasi itu. Nah, apalagi pada waktu itu tuh para remaja dan pemuda Indonesia membutuhkan organisasi yang dapat menampung aspirasi mereka terhadap negaranya. Melihat hal itu membuat pemerintah kolonial Belanda menjadi khawatir dan akhirnya melarang bangsa Indonesia untuk mengikuti kegiatan NIPV. Karena dilarang oleh bangsa Belanda, akhirnya bangsa Indonesia membuat organisasi kepanduannya sendiri. Nah, organisasi kepanduan pertama di Indonesia bernama JPO atau Javanese Padvinder Organisasi yang diprakarsai oleh Sultan Pangeran Mangkunegara ke-7 di Surakarta. Pendirian JPO ini membuat pemuda di daerah lain akhirnya mengikuti hal yang sama, yaitu mendirikan organisasi kepanduannya sendiri yang tetap bercirikan nasionalisme ya, karena pada saat itu juga pendirian organisasi kepanduan ini dapat dianggap sebagai upaya dalam mencapai kemerdekaan di Indonesia. Nah, lalu tonggak kebangkitan bangsa Indonesia itu pada saat berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 dan peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, karena hal itu juga perkembangan kepanduan di Indonesia itu semakin bergerak maju. Selanjutnya, bangsa Belanda melarang untuk menggunakan kata Padvinders. Jadi di setiap organisasi kepanduan Indonesia itu nggak boleh ada nama Padvindersnya. Jadi bangsa Indonesia mencetuskanlah nama Pandu dan Kepanduan yang dikemukakan pertama kali pada Kongres Siap di tahun 1928 oleh Kiai Haji Agus Salim. Setelah muncul kepanduan ini, ada peristiwa bersejarah lainnya, yaitu datangnya Baden Powell ke Indonesia. Waktu itu masih Hindia Belanda. Nah, pada saat itu Baden Powell kan datang ke Indonesia dan beliau sempat singgah di Batavia atau Jakarta pada saat ini di tanggal 3 Desember 1934. Nah, walaupun bangsa pribumi cukup sulit untuk menemui Baden Powell, tapi peristiwa tersebut membawa pengaruh bagi perkembangan kepanduan di Indonesia. Nah, selanjutnya itu merupakan masa penjajahan Jepang. Pada masa penjajahan Jepang, bangsa Indonesia dilarang untuk melakukan kegiatan kepanduan apapun yang diselenggarakan oleh Indonesia. Jadi, mereka semua kegiatan kepanduan ini harus bergabung dalam organisasi kepemudaan yang dibuat oleh Jepang itu sendiri. Jadi, setelah proklamasi, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, berdirilah lagi organisasi-organisasi kepanduan, yaitu ada jumlahnya itu 100 organisasi yang tergabung dalam 3 federasi. Yang pertama ada IPindo, Ikatan Pandu Indonesia, Popindo, Persatuan Pandu Putri Indonesia, Persatuan Organisasi Pandu Putri Indonesia, dan yang ketiga ada PKPI atau Perserikatan Kepanduan Putri Indonesia. Nah, semakin berkembang, ada nih peristiwa bersejarah lainnya dalam perkembangan kepanduan, yaitu adanya Jambore Nasional pertama kali di Indonesia, tepatnya di Pasar Minggu, Jakarta pada tahun 1955 yang diselenggarakan oleh IPindo atau Ikatan Pandu Indonesia. Nah, 3 federasi yang tadi saya sebutkan itu bergabung menjadi satu, yaitu dalam Perkindo, yaitu
Satuan Kepanduan Indonesia yang terdiri dari 60 organisasi dan memiliki kurang lebih 500.000 anggota. Akhirnya, bangsa Indonesia menyadari kalau kebanyakan organisasi yang ada membuat atau kurang baiklah bagi persatuan Indonesia. Jadilah bangsa Indonesia atau pemerintah Indonesia mengeluarkan Kepres nomor 238 mengenai gerakan kepramukaan. Jadi sebagai salah satu penghormatan atau sebagai salah satu dukungan terhadap kepanduan di Indonesia. Jadi muncullah gerakan kepramukaan pada saat itu. Semuanya bergabung ke dalam kepramukaan. Nah, Kepres tersebut ditandatangani oleh Perdana Menteri Indonesia pada saat itu yang bernama Ir Juanda. Baik, itu merupakan penjelasan dari sejarah kepanduan di dunia dan sejarah kepramukaan di Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.